Easy now. Pick him up. Kisah ini bermula dengan seorang pria bernama Charlie Sweet yang dikenal sebagai orang yang mampu membereskan hampir semua masalah, terutama ketika masalah tersebut harus diselesaikan tanpa menarik perhatian siapapun. Selama bertahun-tahun, Charlie bekerja sangat dekat dengan Stan Mullen, seorang bos kriminal senior yang telah mengendalikan sebagian besar wilayah Biloxi selama puluhan tahun. Charlie sendiri merupakan mantan anggota marinir yang diberhentikan dengan hormat. Meski pekerjaannya sebenarnya tidak jauh dari dunia pembunuhan dan kejahatan, Charlie tidak pernah menganggap dirinya sebagai pembunuh bayaran biasa. Ia lebih suka menyebut dirinya seorang konfigure, seseorang yang bertugas memastikan berbagai persoalan selesai, baik masalah kecil maupun pekerjaan yang jauh lebih rumit. Late. Suatu hari, Stan memberinya tugas baru. Charlie diminta menjemput seorang pemuda bernama Blade dan mendampinginya dalam menjalankan pembunuhan pertamanya. Namun sejak pertama kali bertemu, Charlie sudah merasa ada sesuatu yang tidak beres dengan pemuda tersebut. Blade terlihat terlalu bersemangat dan justru terlalu menikmati pekerjaan yang akan dilakukannya. Bagi Charlie, sikap seperti itu bisa menjadi masalah besar karena dalam pekerjaan semacam ini, orang yang terlalu bersemangat seringkali sulit dikendalikan. Meski memiliki keraguan, Charlie tetap menjalankan tugasnya dan membawa Blade menuju sebuah rumah sewaan yang ditempati target mereka, yaitu seorang pria bernama Rollo. Okay. Make it quick. You got one chance. Untuk mendekati Rollo tanpa menimbulkan kecurigaan, Blade menyamar sebagai pengantar donat. Ia membawa sebuah kotak dan berjalan menuju pintu rumah tersebut, sementara Charlie tetap menunggu di dalam mobil sambil mengawasi dari kejauhan. Dari tempatnya berada, Charlie sempat merasa heran karena Blade sebenarnya memiliki kesempatan untuk langsung menembak Rollo. Namun beberapa saat kemudian, Charlie baru menyadari bahwa Blade memang sudah menyiapkan cara lain. Kotak yang dibawanya ternyata sama sekali bukan berisi donat, melainkan sebuah bom yang telah dipasangi bahan peledak. Blade memang mendapatkan julukannya karena dikenal suka menggunakan pisau untuk menusuk orang, tetapi kali ini ia sengaja mencoba metode yang berbeda. Tak lama kemudian, sebuah ledakan dahsyat mengguncang rumah tersebut. Charlie dan Blade segera masuk untuk memastikan target mereka benar-benar sudah tewas. Namun kondisi Rollo ternyata sangat mengenaskan. Ledakan itu menghancurkan bagian kepalanya hingga wajahnya nyaris tidak bisa dikenali, membuat identitasnya hampir mustahil dipastikan. Setelah memastikan semuanya, Blade memasukkan jasad Rollo ke dalam bagasi mobil. Sementara itu, Charlie menghubungi Benny Moran, yaitu salah satu orang kepercayaan Stan yang bertanggung jawab mengelola klub-klub malam milik organisasi mereka. Charlie menjelaskan mengenai apa yang baru saja terjadi dan meyakinkan Benny bahwa dirinya akan membereskan persoalan tersebut. Untuk mendapatkan bukti bahwa target benar-benar telah dihabisi, Charlie dan Blade kemudian membawa jasad Rollo menemui mantan istrinya, yaitu Marcy Kramer. I'm sorry to disturb you. Mereka membutuhkan Marcy untuk memastikan identitas jasad tersebut karena Charlie harus memberikan bukti kepada Begar Mercado, yaitu salah satu rekan Stan yang sebelumnya memerintahkan pembunuhan Rollo, bahwa tugas tersebut benar-benar telah diselesaikan. Charlie kemudian menawarkan uang sebesar $5.000 kepada Marcy sebagai imbalan karena telah membantu mengidentifikasi jasad mantan suaminya. Menariknya, Marcy merupakan seorang ahli taksidermi sehingga ia terbiasa berurusan dengan tubuh makhluk yang telah mati. Karena itu, ketika Charlie memperlihatkan jasad Rollo yang sudah kehilangan kepalanya, Marcy justru tetap tenang dan tidak menunjukkan rasa panik. Setelah memeriksa tubuh tersebut dengan teliti, Marcy memastikan bahwa jasad itu memang milik Rollo. Ia dapat mengenalinya melalui sebuah tato yang berada di bagian bujur loro. Tato di bujur tersebut dibuat oleh saudara laki-laki Marcy yang berprofesi sebagai seniman tato, dan tato itu diberikan kepada Rollo sebagai hadiah pernikahan. Dengan adanya kepastian tersebut, Charlie akhirnya mendapatkan bukti yang ia perlukan. Namun, situasi tiba-tiba berubah ketika Blade mengarahkan pistol kepada Charlie dan memaksanya meletakkan senjatanya di dalam mobil.
Blade juga menunjukkan bahwa ia tersinggung karena Charlie terus memanggilnya dengan sebutan Donat. Setelah itu, Blade mengungkapkan niatnya sebenarnya. Ia berencana mengkhianati Stan, beralih bekerja untuk Begar, dan membawa jasad Rollo sendiri kepada si Begar agar ia mendapatkan keuntungan dari situasi tersebut. Akan tetapi, rencana Blade tidak berlangsung lama. Ketika ia pergi menggunakan mobil dengan cara mengemudi yang ceroboh, ia justru tidak sengaja menembak dirinya sendiri. Karena hampir tidak memiliki pengalaman menggunakan senjata api, Blade akhirnya tewas akibat kekonyolannya sendiri. Di mana mobil yang dikendarainya kehilangan kendali dan menabrak sebuah transformator listrik. Old timer. I'm moving up, baby. I'm moving up. Oh shit. Bagian belakang mobil terbakar, termasuk bagasi tempat jasad Rollo disimpan. Api tersebut membuat tubuh Rollo ikut hangus terbakar sampai kondisinya tidak lagi dapat dikenali. Melihat keadaan itu, Charlie segera mencari cara untuk menyelamatkan situasi. Ia menyadari bahwa ukuran tubuh Blade kurang lebih sama dengan Rollo. Karena itu, Charlie mendapatkan sebuah ide. Ia akan menggunakan jasad Blade sebagai pengganti jasad Rollo. Agar penyamaran tersebut semakin meyakinkan, Charlie meminta bantuan Marcy untuk membuat kembali tato milik Rollo di bagian bujur yang sama pada jasad Blade. You go visit your brother, the tattoo artist? Maybe he could, you know. Fine, but I'm not cutting his head off. Setelah urusan tersebut selesai, Charlie kembali menemui Stan. Ia memasakkan makanan malam untuk bos sekaligus sahabat lamanya itu. Kemudian keduanya menghabiskan waktu bersama sambil menonton pertandingan bola basket. Selama 47 tahun, Stan telah menjadi sosok yang mengendalikan kota Biloxi. Sementara itu, hubungannya dengan Charlie sendiri sudah berlangsung selama sekitar 30 tahun. Namun, usia mulai membuat Stan mengalami berbagai kesulitan, terutama dalam mengingat banyak hal. Karena itulah, Charlie secara perlahan mengambil peran lebih besar untuk merawat dan memastikan Stan tetap baik-baik saja. Keesokan harinya, Charlie mengendarai mobil menuju sebuah tempat yang digunakan untuk menampung sekaligus membongkar kendaraan. Di tempat itulah ia bertemu dengan Begar. Charlie kemudian menunjukkan jasad tanpa kepala tersebut kepadanya. Begar langsung mengenali tato yang terpasang pada tubuh itu sebagai milik Rollo. Ia memang mengenal Rollo dengan baik karena keduanya pernah menjadi teman satu sel ketika berada di penjara. Setelah yakin bahwa Rollo benar-benar telah tewas, Begar memerintahkan agar jasad tersebut diberikan kepada buaya-buaya yang berada di sebuah kolam tidak jauh dari sana. Dengan begitu, bukti keberadaan Rollo akan benar-benar lenyap. Randall, the airport. Namun karena Stan tidak kunjung menjawab panggilan teleponnya, Begar kemudian meminta Charlie mengatur sebuah pertemuan dengan Stan. Ia menegaskan bahwa Charlie harus menemukan cara agar pertemuan tersebut dapat terjadi. You're his guy. Make it happen. Setelah meninggalkan Begar, Charlie kembali menemui Marcy dan menyerahkan uang $5.000 yang sebelumnya telah ia janjikan. Charlie juga mengakui bahwa dirinya kagum melihat ketenangan Marcy dalam menghadapi situasi yang tidak biasa tersebut. Menurut Charlie, sangat jarang ia menemukan seseorang yang mampu menghadapi persoalan secara langsung tanpa panik, dan Marcy termasuk salah satu orang seperti itu. Sebelum pergi, Charlie kemudian mengajak Marcy makan siang. Marcy menerima ajakan tersebut sehingga keduanya pergi bersama menuju sebuah restoran Italia. Di restoran itu, Marcy menikmati makanan yang disajikan dan mulai mengetahui bahwa Charlie ternyata memiliki pengetahuan yang cukup luas mengenai masakan, khususnya makanan Italia. Charlie kemudian menjelaskan bahwa dirinya memang sangat menyukai makanan Italia, budaya Italia, dan hampir segala sesuatu yang berhubungan dengan negara tersebut. Hubungan keduanya pun mulai terasa semakin dekat. Beberapa waktu kemudian, ketika ulang tahun Stan dirayakan, Charlie kembali menghabiskan waktu bersamanya sambil menonton pertandingan bola basket. Dalam kesempatan itu, Stan mencoba mendorong Charlie agar tidak terus-menerus hidup dalam dunia kriminal dan mulai mengejar keinginannya sendiri. Stan mengetahui bahwa Charlie sebenarnya memiliki impian untuk membeli sebuah properti di Italia dan menghabiskan sisa hidupnya di sana. Charlie kemudian menceritakan kepada Stan mengenai tawaran yang diberikan Begar. Namun Stan langsung menunjukkan bahwa dirinya tidak tertarik melakukan bisnis dengan orang seperti Begar.
Selama puluhan tahun, Stan selalu memegang aturan-aturan lama dalam dunia kejahatan terorganisasi. Menurutnya, prinsip dan cara tersebutlah yang membuat dirinya dihormati selama ini. Karena itu, Stan memperingatkan Charlie agar tidak kembali melibatkan dirinya dalam urusan begar. Malam harinya, Charlie pulang ke rumah dan mulai membersihkan darah yang masih menempel di dalam bagasi mobilnya. Sambil melakukan pekerjaan tersebut, ia mendengarkan musik opera melalui headphone. Namun ketenangan itu tidak berlangsung lama. Tanpa sepengetahuan Charlie, dua orang pembunuh bayaran diam-diam mendekati rumahnya. Beruntung, Charlie dapat mengetahui keberadaan mereka melalui rekaman kamera keamanan yang terhubung ke ponselnya. Ia kemudian bergerak cepat dan menembak salah satu dari kedua penyerang tersebut. Setelah itu, Charlie menangkap pembunuh bayaran yang masih hidup dan memaksanya memasukkan jasad rekannya ke dalam bagasi mobil. Begitu tugas itu selesai, Charlie juga membunuh penyerang tersebut. Easy now. Put the gun down and get him. Dari kejadian itu, Charlie akhirnya menyadari bahwa masalah yang lebih besar sedang terjadi. Organisasi milik Stan ternyata mulai diserang dari berbagai arah. Charlie segera mengendarai mobil menuju salah satu kasino yang berada di bawah kendali organisasi Stan. Ketika tiba di sana, ia melihat beberapa anak buah begar meninggalkan tempat tersebut. Charlie kemudian masuk ke dalam kasino dan menemukan para tangan kanan Stan dalam keadaan telah diikat dan dihabisi. Melihat kondisi tersebut, Charlie langsung menyadari bahwa serangan terhadap Stan bukanlah ancaman biasa. Ia kemudian bergegas menuju kediaman Stan untuk memastikan keadaan bosnya. Namun ketika sampai di sana, Charlie justru menemukan Stan telah terbaring tak bernyawa di lantai. Kematian Stan membuat Charlie terpukul, tetapi ia tidak membiarkan emosinya menghentikan langkahnya. Setelah itu, Charlie menemui Sal, seorang bos kriminal yang memiliki kekuasaan sangat besar dan mengawasi keseluruhan organisasi tersebut. Charlie datang dengan satu tujuan, yaitu meminta izin kepada Sal untuk membunuh begar sebagai balasan atas kematian Stan dan serangan terhadap organisasi mereka. Namun, Sal menolak memberikan izin tersebut. Ia menjelaskan bahwa Stan dan orang-orangnya sudah semakin tua, sementara begar mewakili generasi baru dalam dunia kriminal. Jaringan kriminal yang lebih besar kini mampu menghasilkan banyak uang melalui begar, sehingga Sal tidak bisa begitu saja memberikan persetujuan resmi untuk menghabisinya. Meski begitu, sebelum Charlie meninggalkan tempat tersebut, Sal memberikan sebuah petunjuk penting. Ia mengisyaratkan bahwa ternyata masih ada orang dari organisasi Stan yang belum terbunuh. Charlie langsung menangkap maksudnya. Dari situ, ia mulai mencurigai Benny Moran sebagai seseorang yang kemungkinan telah mengkhianati mereka. Charlie kemudian mendatangi rumah Benny dan berbicara dengan istrinya. Dari percakapan tersebut, kecurigaan Charlie semakin kuat dan ia semakin yakin bahwa Benny memang menyembunyikan sesuatu. Setelah itu, Charlie segera menuju kasino. Di sana, ia bertemu dengan Mil, salah satu mantan orang kepercayaan Stan yang dahulu berperan sebagai penegak kekuasaan dalam organisasi tersebut. Namun setelah keadaan berubah, Mil kini hanya bekerja sebagai penjaga klub malam. Charlie kemudian menyuruh Mil pulang lebih awal sebelum dirinya masuk ke dalam klub. Begitu Charlie memasuki tempat tersebut, ia langsung menyadari bahwa kelompok begar telah mengambil alih kasino. Di dalam sana, Charlie akhirnya berhadapan dengan Benny. Tanpa membuang waktu, Charlie menembak Benny tepat di bagian bahu. Dalam keadaan terluka, Benny memohon agar nyawanya diampuni. Ia kemudian mengungkapkan bahwa dirinya sebenarnya merasa terpaksa memilih pihak begar karena menurutnya Stan sudah tidak lagi menjadi sosok yang sama seperti dahulu. Benny juga mengungkapkan informasi penting lainnya, yaitu bahwa begar sedang mencari sesuatu yang sebelumnya pernah dimiliki oleh Rollo. Setelah mendapatkan informasi tersebut, Charlie tetap menghabisi Benny. You want to get out of Biloxi, Charlie. That's what everyone keeps telling me. Ia kemudian menghadapi anggota kelompok begar lainnya yang berada di dalam klub dan menyingkirkan mereka satu persatu. Namun, Charlie tidak menyadari bahwa masih ada seorang penyerang lain yang bersembunyi di dapur.
Saat wanita tersebut bersiap menembak Charlie dari belakang, Mead tiba-tiba kembali ke dalam klub dan berhasil membunuh penyerang itu lebih dahulu. Charlie pun menyadari bahwa Mead baru saja menyelamatkan nyawanya. Karena itu, sebelum meninggalkan tempat tersebut, Charlie berterima kasih kepada Mead atas bantuan yang diberikannya. Keesokan harinya, Charlie kembali melakukan pengintaian. Kali ini, ia membututi salah satu anak buah begar sambil menjaga jarak agar tidak ketahuan. Di tengah pengintaian tersebut, Marcy menelepon Charlie untuk berterima kasih karena telah mengirimkan seekor rakun mati sebagai hadiah. Setelah beberapa saat mengikuti pria itu, Charlie melihatnya kembali ke rumah sewaan yang sebelumnya ditempati Rollo. Begitu masuk, pria tersebut langsung melanjutkan pencariannya dan membuat seluruh isi rumah berantakan. Charlie kemudian menghadapinya dan mengeksekusinya setelah pria itu mengejek kematian Stan. Just about the old man. Tidak lama berselang, ponsel pria tersebut berdering. Begar ternyata sedang menelepon anak buahnya, tetapi kali ini Charlie yang mengangkatnya. Charlie kemudian mengancam Begar dan mengatakan bahwa ia akan menemukan bukti yang bisa menghancurkannya sebelum Begar berhasil menemukannya. Mengetahui bahwa Charlie kini sedang memburu bukti tersebut, Begar pun mengerahkan pembunuh bayaran paling berbahaya yang dimilikinya, seorang pria yang dikenal dengan julukan Preak. Get me the freak. Setelah memeriksa ponsel milik anak buah Begar, Charlie mengetahui bahwa Begar ternyata sudah lebih dulu mengirim beberapa orang ke rumah Marcy. Di tempat lain, dua pria bersenjata menerobos masuk ke rumah Marcy dan langsung menodongkan senjata kepadanya. Saat salah satu dari mereka mulai menggeledah rumah, rekannya justru melakukan kesalahan dengan mengambil salah satu burung hasil karya taksidermi milik Marcy. Long-billed woodcock. Yeah? Can you put that down? I've been working on it for 30 hours already. Marcy segera memanfaatkan kelengahan tersebut. Ia berhasil mengecoh pria itu lalu menusukkan paruh panjang burung tersebut tepat ke matanya hingga pria itu wafat. Some shithead loaded it with birdshot. Turn it over. Penyerang lainnya kemudian menyerang Marcy dan mulai mencekiknya. Namun Marcy berhasil meraih sebuah senjata dan menusukkannya ke tubuh pria tersebut hingga ia juga tewas. Beberapa saat kemudian, Charlie tiba dan merasa lega setelah melihat Marcy masih hidup. Ketika mereka bersiap membuang kedua jasad tersebut, Marcy mengungkapkan sesuatu tentang Rollo. 4 hari sebelum Charlie datang, Rollo pernah menemuinya dan menjanjikannya uang sebesar $5.000 jika Marcy bersedia membantunya menyewa sebuah rumah di dekat bandara. Saat itu, Rollo sedang menjalankan sebuah rencana tertentu. Mendengar hal tersebut, Charlie memutuskan pergi ke rumah Rollo di New Orleans untuk mencari bukti yang sedang diburu Begar. Marcy kemudian menduga bahwa bukti tersebut mungkin saja disembunyikan di dekat uang $50.000 yang pernah dijanjikan Rollo kepadanya. Awalnya, Charlie tidak ingin Marcy ikut dalam perjalanan tersebut, namun Marcy mengingatkan bahwa dirinya mengetahui tempat tinggal Rollo serta berbagai tempat yang sering didatangi pria itu. Karena itu, Charlie akhirnya dengan enggan mengizinkan Marcy ikut. Sebelum indit, mereka membawa kedua jasad penyerang tadi dan membuangnya ke dalam kolam yang berisi buaya. Setelah itu, Charlie dan Marcy melanjutkan perjalanan menuju New Orleans. Di sepanjang perjalanan, Marcy menjelaskan bahwa setelah mendapatkan uang $50.000 tersebut, ia berencana memulai kehidupan baru di Baton Rouge. Ia bahkan sudah mendapatkan pekerjaan di sebuah museum di sana. Malam harinya, mereka berhenti di rumah masa kecil Charlie yang berada di New Orleans untuk beristirahat. What is this? Place nobody knows. Keesokan paginya, Charlie dan Marcy pergi ke rumah Rollo. Namun sesampainya di sana, mereka mendapati bahwa anak buah Begar sudah lebih dahulu menggeledah tempat tersebut. Seluruh isi rumah tampak berantakan. Marcy kemudian mencari sebuah kotak penyimpanan yang terkunci karena Rollo selalu menyimpan barang-barang berharganya di dalam kotak tersebut. Sayangnya, mereka tidak berhasil menemukannya. What exactly are you looking for? Bread lockbox. That's where he kept his valuables. After Begar's guys turned the place upside down and inside out, I didn't expect to find Rollo's ace card.
Saat terus mencari, Charlie melihat sebuah printer di atas meja. Ia kemudian mencetak dokumen terakhir yang masih tersimpan di dalam memori printer tersebut. Ternyata dokumen itu merupakan tagihan maskapai penerbangan yang berkaitan dengan hotel tempat Rollo pernah menginap. Sementara Marcy tetap berada di rumah untuk mengambil beberapa barang miliknya yang masih tertinggal setelah berpisah dari Rollo. Charlie menghubungi pihak maskapai dan berpura-pura sebagai Rollo. Dengan cara tersebut, Charlie berhasil mendapatkan informasi mengenai hotel tempat Rollo menginap sekaligus nomor kamar yang digunakannya. Charlie kemudian pergi ke hotel tersebut dan menggeledah kamar Rollo, tetapi tidak menemukan sesuatu yang berguna. Saat hendak pergi, pintu lift tiba-tiba terbuka dan Preak muncul dari dalamnya. Keduanya pun langsung terlibat baku tembak. Setelah pertarungan singkat, Charlie berhasil melarikan diri menuju area laundry hotel. Ia kemudian melemparkan sebuah alat pemadam kebakaran ke arah tangga darurat untuk mengelabui Preak, lalu melompat ke dalam saluran pembuangan pakaian atau laundry chute. Preak akhirnya menyadari apa yang dilakukan Charlie dan menunggu di dekat pintu keluar saluran tersebut. Ia kemudian menembakkan peluru ke dalam saluran hingga salah satunya mengenai Charlie dan membuatnya terluka. Namun Charlie tetap diam tanpa bergerak. Karena tidak mendengar apapun, Preak akhirnya mengira bahwa tidak ada orang di dalam saluran tersebut. Ketika polisi tiba di hotel, Preak memilih meninggalkan tempat itu. Charlie pun mendapatkan kesempatan untuk melarikan diri. Beberapa waktu kemudian, Marcy kembali ke rumah Charlie dan mendapati pria itu sedang merawat luka tembaknya. Marcy kemudian membantunya membalut luka tersebut sebelum mereka memeriksa catatan panggilan telepon milik Rollo. Dari catatan itu, Marcy menemukan sesuatu yang aneh. Meski Rollo tahu dirinya sedang menjadi buronan dan ada harga yang dipasang untuk kepalanya, ia ternyata sempat menelepon ibunya sebanyak 3 kali dari hotel tersebut. Charlie dan Marcy kemudian mendatangi rumah ibu Rollo. Begitu tiba, wanita tersebut langsung menghina Marcy. Namun Marcy tidak memperdulikannya dan bersama Charlie tetap mencari sesuatu di dalam rumah. Setelah melakukan pencarian, mereka akhirnya menemukan kotak penyimpanan terkunci milik Rollo. Akan tetapi ketika Marcy membukanya, uang di dalamnya sudah tidak ada. Mereka kemudian mengetahui bahwa uang yang pernah dijanjikan Rollo kepada Marcy memang telah lenyap. Ternyata ibu Rollo telah menggunakan uang tersebut untuk membayar operasi implan nyonyonya agar lebih besar. Karena pencarian mereka tampaknya tidak membuahkan hasil, Charlie kemudian bersiap mengantarkan Marcy ke terminal bus. Dalam perjalanan, Marcy mulai menyadari bahwa Charlie sangat memperhatikan dan peduli kepadanya. Namun sebelum sampai di terminal, Marcy tiba-tiba teringat pada tempat lain yang mungkin digunakan Rollo untuk menyembunyikan bukti tersebut. Ia kemudian mengarahkan Charlie menuju salah satu bar milik begar tempat Rollo pernah bekerja. Setibanya di sana, Marcy masuk dengan percaya diri dan berpura-pura sedang mencari Rollo karena pria tersebut memiliki hutang kepadanya. Sambil menjalankan rencananya, Marcy mengamati keadaan di sekitar hingga akhirnya menemukan sebuah cakram yang berisi bukti tersebut. Cakram itu ternyata disembunyikan di balik sebuah gambar berbingkai yang tergantung di dinding. What's the rush, Marcy? I think Beg is looking. Namun ketika Marcy keluar dari bar, beberapa anak buah begar langsung menghentikannya. Mereka ternyata sudah mengetahui bahwa begar sedang memburu Marcy. Charlie kemudian masuk ke dalam bar dan melepaskan satu tembakan peringatan sehingga para pria tersebut terpaksa melepaskan Marcy. Step away from the lady. Hands nice and easy. Akan tetapi, sebelum Charlie sempat pergi, Preak tiba-tiba muncul dari belakang dan menurunkannya senjata kepadanya. Preak mengambil cakram tersebut lalu memaksa Charlie masuk ke dalam mobil karena berniat menyerahkannya kepada begar. Selama Charlie mengemudikan mobil, Preak terus mengarahkan pistol kepadanya sambil meminum whisky dari sebuah botol. Charlie tetap tenang dan menunggu kesempatan yang tepat. Ketika Preak mengangkat botol ke mulutnya dan sesaat tidak memperhatikan jalan, Charlie sengaja menabrakkan mobil ke kendaraan lain.
Benturan tersebut membuat kantung udara mengembang dan menghantam wajah pria. Botol whisky yang sedang dipegangnya kemudian terdorong masuk jauh ke dalam mulutnya hingga pria tewas seketika. Charlie kemudian mengambil kembali cakram berisi bukti tersebut, mencuri mobil lain dan segera meninggalkan tempat itu. Setelah itu, Charlie menelpon Marcy, tetapi Begar yang justru mengangkat teleponnya. Begar mengungkapkan bahwa Marcy telah ditangkap dan memerintahkan Charlie kembali ke tempat penampungan serta pembongkaran kendaraan tempat mereka pertama kali berjumpa. Ketika Charlie tiba di sana, Begar menahan Marcy di bawah todongan senjata. Ia memaksa Marcy melepaskan pakaiannya hingga hanya mengenakan kaos tanpa lengan dan celana pendek atau cangcut untuk memastikan bahwa Charlie tidak membawa senjata. Setelah itu, Begar menuntut agar Charlie menyerahkan cakram tersebut. Begar merasa dirinya sudah menguasai keadaan, tetapi ia tidak tahu bahwa Charlie sebelumnya telah menunjukkan bukti tersebut kepada Sal. Cakram itu membuktikan bahwa selama bertahun-tahun, Begar diam-diam telah memberikan informasi mengenai organisasi Sal kepada FBI. Setelah melihat bukti tersebut, Sal akhirnya memberikan izin kepada Charlie untuk menghabisi Begar. Charlie kemudian tiba-tiba bersikap dramatis dan meminta Marcy untuk pindah ke Italia bersamanya. Setelah itu, ia meminta Marcy melihat ke arah kedua kakinya. Karena bingung, Marcy sedikit membungkukkan tubuh untuk melihat ke bawah. Tepat saat itulah, sebuah peluru melesat melewati Marcy dan menghantam Begar hingga tewas seketika. Penembaknya ternyata adalah Meat yang sejak awal telah menunggu di posisinya sambil membawa bedil. Setelah Begar tewas, terungkap bahwa Meat dan Charlie pernah bertugas bersama di Korps Marinir. Hal tersebut menjelaskan kesetiaan Meat kepada Charlie sekaligus kemampuannya menggunakan senjata dengan sangat baik. Setelah semuanya selesai, Charlie membawa Marcy ke sebuah restoran untuk bertemu dengan seseorang bernama Mr. Green. Namun ketika tiba di sana, Marcy terkejut karena Mr. Green ternyata adalah Stan yang selama ini dianggap telah tewas. Stan ternyata masih hidup dan dalam keadaan baik. Charlie kemudian menjelaskan bahwa sebelum serangan Begar terjadi, ia sudah lebih dahulu memindahkan Stan ke sebuah rumah mewah lain demi melindunginya. Dengan bantuan beberapa orang, Charlie mengatur agar jasad sopir Stan diidentifikasi sebagai jasad Stan sendiri. Dengan begitu, pihak berwenang maupun dunia kriminal percaya bahwa Stan telah meninggal. Sekarang, Stan hidup menggunakan nama Mr. Green. Charlie telah memastikan sahabat lamanya itu dapat menghabiskan sisa hidupnya dengan aman, jauh dari kekerasan dan tekanan yang dahulu mengiringi kekuasaannya sebagai bos kriminal. Pada akhirnya, Charlie pergi bersama Marcy dan memberinya uang sebesar $50.000 yang diberikan Sal sebagai imbalan atas bantuannya dalam menjatuhkan Begar. Namun, Marcy tidak ingin menyimpan uang tersebut untuk dirinya sendiri. Ia justru menyarankan agar uang itu digunakan untuk melengkapi rumah baru mereka di Italia. Dengan begitu, Marcy memilih meninggalkan kehidupan lamanya dan ingin memulai kehidupan baru atau kawin bersama Charlie. Tamat. Oke teman-teman, sekian dulu untuk video hari ini. Bagaimana tanggapan kalian tentang film ini? Mohon maaf jika banyak kekurangan. Dan untuk memastikannya, alangkah lebih baiknya kalian menonton filmnya secara utuh. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video preview berikutnya. Bye.